ujung. Mereka mereka berada di arah jam yang berlawanan, yang satu di jam 12, yang satunya di arah jam 6. Betul, tinggal bagaimana mereka bisa menunggu backup ataupun menunggu musuhnya membuat pergerakan lebih agresif. Tapi kalau diperhatikan untuk Ikyar atau Renare akan kabur terlebih dahulu, tapi Ikyar sampai mendengar pergerakan Renare menuju ke arah kendaraan, tapi Oh, tampaknya dipancing. ya dipancing doang, di bait doang ya, Renare nggak akan gerak. Malah Betul. Renare sekarang sudah bersiap untuk one on one lagi, di mana dia mendengar Ikyar Oh, mendekat, ada tapi follow up. Potato tampaknya datang untuk nge-follow up seorang Renare. Betul, satu kendaraan sudah mulai menuju ke arah gudang ini. Potato sudah touchdown. Spalv akan langsung men-touchdownkan dirinya menuju arah kompon yang sama. 4 pemain dari Serigala sudah mulai berkumpul dan akan segera menghadapi Serigala yang lainnya. 4 lawan 1 kali ini. Apakah bisa mendapatkan clutch-nya? Hijrah juga sudah mulai datang, terlihat dari arah minimapnya. 3 pemain dari Boom mengontrol dari arah perbukitan belakangnya Ikyar. Satu persatu sudah mulai maju dan akan mengintip ke bagian atas terlebih dahulu. Renalre nggak sembarangan maju. Renalre benar-benar mengintip dan mencari informasi detail supaya nggak ada tembakan dari bukit belakang kompon ini. Yes, kita bakal lihat juga di pergerakan seorang Ikyar pelan-pelan mengintip kiri, mengintip kanan, menunggu momen juga untuk coba maju ke arah Aero. Lemparan bom mulai lontarkan juga ke arah seorang Ikyar, di mana 3 anggota bom lain yang berada tepat di belakang Ikyar. Yap, sudah mulai dilemparkan molotov ke bagian dalam, namun Ikyar tidak ada di dalam shake, dia ada di dalam, di dalam lagi, dia berada di luar dengan satu hiding spot yang begitu tipis, bakal diintip lagi ke bagian atas, sedikit free fire namun belum bisa memberikan damage yang begitu banyak. Ikyar masih dalam posisi healing, akan langsung diintip, tapi ada satu pemain Boom yang sudah mulai melakukan flank, ada Hijrah di sebelah kanan yang tidak diketahui posisinya oleh pemain-pemain dari tim Aerowolf. Ini benar-benar dirugikan untuk Aerowolf karena informasi yang mereka dapatkan begitu limit, begitu sedikit. Yes, kita bakal kedua tim ini tampaknya juga sangat sulit untuk bergeraknya. Aero yang masih dalam compound, Boom yang terpisah cukup jauh, tapi Hijrah memberikan covering fire juga untuk seorang Ikyar. Cukup membuat Potato dan Renare sekarat, tapi belum berhasil menumbangkannya. Betul, ini bakal ada long fight di posisi ini, di bagian compound ini. Kayaknya karena dari kedua tim ini sudah mulai commit, sudah saling memberikan backup. Ada smoke juga yang dikeluarkan oleh seorang Hijrah. Belum ada yang commit secara utuh untuk langsung tabrak ke arah komponen dari pemain-pemainnya Boom Esport. Mereka hanya bertahan di bagian high groundnya aja. Ada sedikit tappingan ke arah Una juga, dan Una masih bisa menyelamatkan diri rupanya. Betul, dan kita bakal lihat kayak ini juga dari kedua tim tampaknya tidak ada niatan untuk back off. Dimana Potato melakukan flank ke arah Hijrah, Hijrah langsung back off juga untuk menahan flank dari seorang Potato. Tapi tampaknya kedua tim ini masih belum saling menumbangkan, belum ada knock yang terjadi, hanya bertukar peluru dan menurut gua ini kedua tim lootingnya sangat minim, terutama bagi tim Boom ya, dimana mereka tadi belum sempat nyampe kota mereka. Iya, dan yang lebih seru tau gak lo apa? Apa? Yang lebih seru kalau misalkan BTR udah keluar dari PKD, jalurnya belok kiri bakal ketemuan sama dua tim ini. Ya, bisa banget ketemu. Dan malah jadi 3-way fight jadinya. Betul. Tapi tampaknya dari kedua tim ini sadar bahwa apa yang mereka lagi lakuin ini gak efektif. Wasting time banget dan mulai mengambil ancang-ancang untuk mundur. Oh enggak wasting time untuk nahan di posisi ini, tapi bahkan mereka mengirimkan satu pemain untuk memberikan satu angle di belakang Boom. Super Una diberikan tugas yang berat untuk membelakangi pemain-pemain dari Boom yang lainnya. Kembali naik ke atas perbukitan dan turun kembali ke arah tanah, ke arah bawah. Wow. Oke. Sebuah shot call lagi kayaknya untuk berkumpul dan tidak jadi komit melawan Boom. Oke, tampaknya mulai back off pelan-pelan dan semua anggota Aero akhirnya memutuskan untuk back off. Di mana dari tim Boom masih menunggu tapi dengan mundurnya Aero harusnya mereka juga ikut pindah cari lootingan tambahan lagi ya. Betul, karena kalau kita lihat dari healingannya juga cuma punya 1, bandage-nya 5, untuk add kitnya cuma 1, terus dari beberapa pemain juga belum enak lootingannya. Ini udah mereka nahan di sana tuh 5 menit lebih loh. 5 menit nahan di arah gudang Dewa, tapi nggak ada satupun pemain yang terkenok dan akhirnya Ikyar dijemput oleh Hijrah untuk melakukan rotasi ke jalur yang lain. Yang gue bilang sih, dari kedua tim ini gue yakin juga merasa kayak ini nggak ada hasilnya berdua gitu. Bukan cuma untuk lawannya, untuk kita mungkin akan ke pick off oleh tim Void untuk Ikyar dan juga Hijrah ya. Betul, karena jarak mereka belum terlalu jauh dari pemain-pemain Void, di mana Void juga sedang merotasi di sekitar mereka lewat begitu aja dengan 4 vehicle yang dipunya oleh Void saat ini. Yes, kita bakal kali ini pergerakan tim Void mengisi ujung circle tepat di luar area Mountain Nuevo. Circle pun pindah ke bagian utara, kalau sampai pental lagi ke utara lagi, kita bakal mulai penumpukan di daerah-daerah Power Grid, San Martin dan juga WT. Betul, gue lebih mengharapkan circle-nya ke arah itu sih. Apa namanya? Oasis ya? Iya. Yang di antara La Cobreria sama Torre Ahumada tuh. Betul. Daerah baru. Kalau mungkin untuk PUBG Mobile, Danau Miramar. Danau Miramar. Iya. Oke.
Danau Miramar. Biasa di danau-danau kayak gini nih, apalagi yang cuma satu, ada legenda-legenda terselubung nih di sini nih. Ada apa nih? Ya nggak tahu. Legendanya? Legenda mungkin kayak, Oh, waduh, ceritanya beneran ke terpisahkan atas. pas. Dua pulau Irengel terpisahkan dari danau. Oh, Enggak, dua pulau Miramar terpisahkan dari danau Miramar. mohon maaf Pak. Miramar gede banget nih. Danaunya cuma secemprit doang. Di mana sisi terpisahnya untuk Miramar ini? Kan terbentuk daratan yang memisahkan mereka. Oke, terbentuk daratan yang memisahkan LDR, mereka. LDR. LDR, siap bos. Aduh. Aduh, tapi sepertinya nggak bertemu antara Void dan juga Boom. Malah akan ada pertemuan antara Void dan juga Airwolf dari rotasi yang kita lihat di big map-nya. Betul. Kalau kita perhatikan sekarang juga dari Onyx juga sudah mulai terobos menuju ke arah pinggir circle. Dan circle menuju bagian utara. Torea Humada, Terra Bronca itu semua kosong. Malah belum ada tim yang mengisi dari tersebut dan BFD langsung kembali menuju ke arah drop spot mereka di awal-awal. Yap, ada satu bukit sih sebenarnya enak yang ada di atas tuh deket La Cobreria. Kanannya itu bukit yang enak juga Iya, buat tinggi banget itu. dijadiin ini ya, kayak sekedar transit point, checkpoint doang lah. Ya, mungkin kayak satu orang nahan ini buat nyari informasi, tiganya maju ke depan ke arah pinggir jalan mungkin ya, Torea Humada. Betul. Atau di kirinya Torea Humada, kalau Torea Humadanya gue rasa agak susah sih. Itu terrain yang nggak begitu bagus sebenarnya kalau lo pakai mobil, turun pun ke arah bawah, ke arah Cross Del Valle itu open field. Betul, sebenarnya tempat-tempatnya ES gitu enak tuh. Tempatnya SG, tempatnya Eagle 365 enak karena mereka di awal-awal kan nggak jauh-jauh turunnya dari situ. Jadi Betul. mereka mengambil tempat-tempat yang sudah terenak untuk mencari informasi. Void yang bakal rotasi jarak jauh banget sih. Tapi kalau mereka terobos lewat La Cobreria, masuk ke area circle, harusnya sangat-sangat enak mengambil rumah gudang. Yap, tapi kalau kita lihat di kill feed ada Jaxi kali ini yang tertangkap kembali oleh tim 21. Ini dua tim yang tadi bertemu di last circle untuk Sunhawk ya, untuk masing-masing playernya nyumbangin satu tadi itu. Dan kalau kita lihat dari arah Scope yang dikeker oleh Liquid bertemunya sama tim Takai, ada Zai. Lumayan terima damage. Lumayan terkena ke arah Badar mungkin tadi ya sniperannya. Bakal langsung back off dan tampaknya Badru bakal juga ledakin kendaraannya dan lumayan dalam bahaya sekarang. Ini kayaknya banyak hal-hal gaib yang terjadi di Miramar. Gue tuh kadang bingung gitu. Sebenarnya ketika lu punya mobil kecepatan tinggi dan lu nabrak, itu armor mobilnya hilangnya berapa banyak? Apakah seperempatnya? Apakah 50% atau bisa ngasih ke 80% armornya mobil tuh hilang? Mungkin tergantung impact ya. Mungkin tergantung angle nabraknya juga. Tapi kalau di Miramar emang susah pakai Mirado dan juga Buggy karena gampang nabrak-nabrakan. Tapi kita bakal pindah terlebih dahulu ya ke arah DU dan juga tim EVOS yang sedang perang memberikan high ground. Di mana DU sedang menjaganya dan Redface tampaknya menggunakan UMP untuk coba memancing pergerakan tim DU. Lemparan stun grenade, coba membutakan lawan, akan coba dia ngeras ke depan. Tapi Redface akan tertembak oleh samping di mana Hans menggunakan posisi dia untuk ngeflank lawannya. Betul, bahkan hampir dua pemain terculik oleh DU kali ini. Okiozora ada di atas bukit tertinggi namun trading terjadi di mana Hans berhasil diamankan oleh seorang KF yang berada di bagian lempengan sebelah bawah. Bakal dilemparkan molotov untuk menghentikan atau menghambat pergerakan dari KF-nya. Saling melempar utility terlebih dahulu juga ada through the smoke dari KF namun belum bisa mendapatkan korban berikutnya. Tapi sepertinya dari Okiozora berhasil mendapatkan first blood untuk di match keempat kali ini. Satu korban dari EVOS terjatuh. Ya, sudah bakal enjoy dari pergerakannya. Laser kali ini masih menjaga sisi belakang. Tampaknya dari Hans juga berhasil di revive dan membuat tim DU masih bisa bertahan melawan gempuran dari tim EVOS. Microboy pindah ke bagian bawah, kembali ke arah Laser untuk nge-backup dia dan pindah ke sisi jauh untuk coba nge-flank atau bakal coba back off nih kali ini. Oh, tapi enggak, Microboy bakal nge-flank. Kayaknya mereka bakal komit tinggal mencari sisi-sisi butanya di sebelah mana. Laser bakal melemparkan nades keduanya. Ada Hijrah termakan oleh Blue Zone ternyata. Gua kira itu nades yang dilempar tadi loh. Sama, gua kira nades yang dilempar tapi ternyata Hijrah kena sama Blue Zone. Tapi dari arah belakang Microboy berhasil melakukan flank. Free shoot, free-nya namun tapping fire dari Microboy tidak sama sekali tidak menjatuhkan satu pemain dari DU. Padahal dua pemainnya angle-nya cukup bebas dari Microboy. Sayang banget sih, gue kira dari Microboy bisa mendapatkan 1 atau 2 korban dan membuat tim EVOS bisa mengimbangkan pertempuran yang menghadapi tim DU. Tapi tampaknya Microboy gagal untuk dapetin flanknya dan akhirnya sekarang tim DU masih melengkap dengan 4 anggota mereka. Betul, itu kalau tadi kan bakal berubah situasinya, EVOS yang bakal menguasai area pertempuran ini. Bagian juga pindah sedikit ke arah Eagle 305 di mana Bintang akan di take down juga dan Onyx tinggal menyisakan 2 pemain mereka. Gila loh, gue ngelihat kayak ada beberapa perbedaan yang sangat jauh ya. Kalau kita lihat dari Boom, permainan mereka di weekdays juga nggak terlalu dapat spotlight lah. Terus tiba-tiba mereka di hari pertama super weekend 2 kali back to back WWCD bahkan untuk 2 match pertama itu amazing banget menurutku. Dan ternyata EVOS bertemu dengan musuh bebuyutannya, ada Bigetron yang sudah mulai memotong rotasi dari EVOS setelah EVOS bertarung dengan DU. Kali ini bertemu dengan lawan yang cukup berat, tim yang pernah menjadi juara dunia.
yaitu Red Aliens. Ya, kita bakal lihat kayak juga dari beberapa tim Oh, ada tampaknya 2-1 harus pindah juga. posisi lagi karena zona pindah semakin ke bagian utara. Tapi Void sangat nyaman mengambil tempat yang paling tepat untuk masuk ke area circle-nya. Oke, sudah mulai numpuk nih di bagian utara. Dikendarai langsung touchdown begitu saja. Ini lempengan yang enak juga karena membentuk mangkuk dan tercover dari beberapa titik. Betul, Boom juga sedang memotong pergerakan dari tim-tim lain, tapi tampaknya meledak. EVOS langsung dipulangkan ke arah lobby Oh, oleh Renare. Zuxi kali ini. Renare ini. bisa jadi korban rotasi kali ini. Tembak yang lontarkan langsung ke arah seorang Renare, tapi tampaknya Renare masih bisa selamat, masih bisa bertahan, Nggak tapi bisa. tidak akan lama karena Renare akan ter-take down kali ini. Di bawah satu kendaraan di mana dia hanya ngepron dan akhirnya tertembak juga Betul. oleh tim Boom kali ini. Tapi Yes. Hijrah kenok oleh Hijrah sendiri. What happened? Oke, kecelakaan tunggal mungkin dari Hijrah ya. Lemparan nades juga langsung dilemparkan karena Renaldre ingin mendapatkan sebuah kepastian kill dari Bumi Sports. Tapi sepertinya dari Airwolf mereka bakal merelakan Renaldre di bagian belakang. Berarti Airwolf hanya bisa bertahan dengan berapa? 3 pemain mereka ya. 3 main lagi ya. Dan kita bakal lihat kali ini dari seorang Ikiar bakal coba mundurin baginya pelan-pelan menghindari fight-nya dan bakal selamat sementara waktu ini. Dimana Hijrah belum terlihat di peta, belum terlihat di jarak dekatnya Boom juga, tapi tampaknya Boom akan coba mendekati ke arah Hijrah ataupun menerobos pertahan dari tim Eagle 365 kali Kayak ini. terobos sih, harusnya terobos. Dan Altrigo pun lagi rotasi, mereka mendapatkan high ground control yang cukup bagus tapi cukup dekat dengan victim. Ini harusnya bakal commit dalam melakukan fight. Harusnya ya, kalau mereka ingin insan masuk ke dalam zona. Tapi sepertinya Bigetron berpindah tepat mereka bakal bertemu dengan tim Dewa United. Kali ini 2 pemain Bigetron sudah maju ke bagian atas. Langsung saja melemparkan nades ke bagian atas. Liquid berusaha untuk mendapatkan pick off ke arah pemain-pemain dari DU. DU masih berkumpul kali ini. Ada satu orang yang bakal melakukan flank di mana Hands ada di bagian kanan. Langsung saja mengamati daerah tebing-tebing sebelah kanan untuk memberikan surprise attack ke arah Red Aliens. Lotos lemparkan kembali langsung saja menuju ke arah seorang Luxi. Apakah bakal connect kali ini? Tapi Luxi masih cukup jauh sih. Betul, agak jauh ya lemparannya Jauh juga, banget. tapi kita bakal pindah juga ke Takai dan juga tim 21 yang sedang fight di daerah luar zona, tepat di belakangnya tim EVOS, di mana Oke Zora tampaknya Ada ketangkap oleh tim GD, tim yang berbeda di antara tim BTR. Tim 21 Banyu bakal maju ke depan, bakal coba one on one dengan seorang Hades, Freedom dilakukan dan Banyu menangkan one on one-nya, membuat keunggulan untuk tim 21. Betul sekali. 1 tumbang, tinggal 2 pemain lagi di mana Kean masih berada di bagian bawah untuk melakukan revive namun tidak sempat untuk melakukan revive ternyata. Ada tembakan juga dari arah belakang dan Kean tertembak bebas dari arah atas. Fox mendapatkan 1 orang lagi dari tim Takai. Hanya menyisakan last man standing saja. Ada Bangkus yang tersisa bergerak dengan tayunya tapping dengan menggunakan car. Masih belum connect ternyata namun 3 pemain 21 secara bersamaan menembak ke arah tayo yang dikendarai oleh Bangkus. Bangkus pun masih gaspol, belum ada kelihatan dan ternyata akhirnya kelihatan. Betul. Takai jadi tim pertama yang dipulangkan. Tanpa mendapatkan satupun poin pada game kali ini, tapi kita bakal pindah ke tim victim yang masih berada di ujung zona juga. Zona pun sudah mulai bergerak, jadi ini adalah warning untuk tim victim buru-buru pindah posisi karena ini adalah zona keempat. Nichi mendapatkan seorang Luxi dan Badru termakan oleh Blue Zone. Betul, Badru udah nggak bisa diselamatkan sepertinya karena dia termakan oleh Blue Zone dan jaraknya dia tadi terpotong juga oleh beberapa tim. Victim bakal komit dalam memberikan tapping fire-nya menuju ke arah tim 21 eSport namun 21 bakal menghindari pertempuran ini. Ini fight yang menurut gua wasting time sih. Victim butuh bergerak masuk untuk ke arah zona. Mereka ditinggalkan, mereka berada di bibir dari Blue Zone 120 meter tapi Matthew terpotong rotasinya Fajar. Tertembak namun masih bisa bertemu angle shoot dengan melakukan proning. Ada nades dilempar ke arah atas. Rick bakal maju ke depan sana namun masih belum terlihat. Lemparan smoke Rick bakal melakukan blok. Membentuk wall smoke untuk menutup angle shoot dari arah-arah tim victim. Yes, victim fighter masih bertahan juga di balik sisi obstacle yang dia jaga, tapi Misery masih memberikan tappingan ke arah Fox yang kali ini hanya memiliki 1 pohon kecil untuk mengcover tubuh dia kali ini. Betul. Tapi dari BTR bakal fight kembali dengan tim GD kali ini. Ini Depan-depanan lemparan bom Booms sedang mencari celah dalam pertahanan tim BTR kali ini. Lemparan bom low toss ke depan coba mencari pergerakannya BTR, tapi Zuxi termakan oleh sakitnya bleeding dia dan Luxi pun kenok kali ini. Dalam bahaya BTR, perlu bertahan dan semua kita pun melempar untuk coba menahan gempuran peluru-peluru tim lain. Betul, ada 3 smoke, 4 smoke yang sudah mulai dikeluarkan. Kali ini BTR bakal mendapatkan tekanan dari beberapa tim yang ada di sekitar mereka, termasuk GD yang cukup dekat dengan tim mereka. Lemparan nades lagi dari seorang Daybot, 2 nades bakal dilemparkan langsung menuju ke arah bukit seberang sana. Tapi kali ini Liquid tertembak oleh Bonafide dan ternyata Bigetron tersandwich oleh 2 tim Bonafide dan juga tim GD yang cukup dekat dengan mereka. Liquid masih bisa diselamatkan tapi nades-nya
dari tim GD benar-benar membuat red zone. Buatan bahkan Liquid sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Ada tembakan yang begitu bagus. Tadi Nate terus-terusan dilemparkan. Ada spray through the smoke juga dari seorang Booms. Nate yang begitu bagus. What a nice Nate. Dari Daibot memulangkan 2 pemain dari Red Aliens. Yes, dan tampaknya better para game ini pulang di posisi ke-14 saja. Tapi kita bakal kayaknya juga dari 365 sedang fight dengan tim victim yang sedang memperebutkan tempat yang sama di ujung zona. Dan para bom melemparkan. Mulai berdatang juga anggota dari tim victim dan juga tim Eagle 365. Audrey pun akan di-end oleh seorang Fajar. Tapi Fajar lumayan low, dapat backup fire dari tim victim. Tapi just space, seorang diri aja yang tersisa tidak bisa menahan commit yang dilakukan oleh victim. Eagle akan menyusul ke arah lobby. 11 tim kali ini yang tersisa dengan 34 orang yang masih bermain. Belum ada fight lanjutan lagi di sisi lain. Kalau kita perhatikan dari Void mereka mendapatkan 1 gudang. Ada Aerowolf yang cukup dekat dengan jarak mereka saat ini. Ini kayak balap-balapan loh. Betul. Tadi yang rotasi duluan Aerowolf. Rotasinya dibalap sama Void. Terus sekarang Aerowolf bakal nabrak ke arah Void. Depan-depanan sekarang Depan-depanan sekarang. Ada yang depan-depanan lagi tapi bukan Aerowolf dan Void. Melainkan EVOS dan juga Aura. Rosesi berhasil mendapatkan 1 orang di sini. Ada KF yang sudah tersungkur tinggal dihabisin gitu aja. Tapi di belakang mereka ada Bonafide yang melakukan rotasi Nux. Rotasi di dekat KF ini killnya bakal diambil ternyata. Kalau misalkan tidak ada commit yang dilakukan oleh tim Aura. Cukup dekat dengan Nux namun KF masih belum dilihat oleh Nux. Dan No Mercy juga berhasil mendapatkan Chisun. 1 point kill kembali masuk ke arah tim Aura. Yes, kita bakal lihat ini pergerakan seorang Rosesi bakal maju ke depan juga. Tapi EVOS cukup terpencar tadi ya. Cukup terpencar kali ini dan harus menghadapi tim orang yang sedang maju ke depan dari Potato. Sudah mendapat ke arah tim Void, dapat tembak yang cukup sakit. Tapi dia juga diberikan training yang cukup perih dari anggota tim Void. Kan lemparan molotov mulai timpukan juga ke bawah. Coba membatasi pergerakan Potato. Dan Potato dalam posisi knock, Spauf dalam posisi yang sekarat. Superuna juga sekarat. Bahaya bagi tim Aerowolf. Betul banget. Dan dari Maybe menjaga di bagian atas. Di lantai 2-nya tangga bawah juga dijagain oleh seorang Dubs. 2 orang menjaga dalam satu angle yang sama. Vaulting sedikit mendapatkan korban yang berikutnya. Ternyata kali ini Void melakukan setup yang begitu rapi. Berhasil mendapatkan 2 orang. Bahkan ada pengganggu yang akan join ke arah fight mereka. GD join to the fight. Super Una mungkin bisa keculik sama Daibot. Yes, sudah bakal Ken juga dari Super Una dalam bahaya karena hanya smoke yang membatasi pergerakan dari lawan-lawan untuk menembakin ke arah dia. Void sangat nyaman dalam compound tapi nggak bisa terlalu nyaman karena Super Una masih berada tepat di luar compound mereka. Betul, diintip sedikit tipis hanya terbatas Nggak satu ketemu. tembok aja. Kali ini Maybe masih berusaha untuk mendapatkan sebuah informasi. Debate. Stun grenade. Mau debate ini? Iya, itu mau debate sama maybe-nya berhasil atau tidak nih. Udah mulai dilemparkah ke arah luar, belum ada angle lagi yang bisa kita lihat di bagian dalam di mana Super Una tersisa seorang diri last man standing dari tim Aerowolf berada di balik satu tong. Di balik satu tong di arah luar dan di arah lain ternyata GD melancarkan tembakannya ke sisi lain. Victim berhasil diamankan oleh GD tapi kali ini Void nggak bisa bergerak bebas karena masih ada satu pemain Aerowolf di balik mereka, di sisi mereka, di sebelah mereka dan bakal langsung dicek. Double pick kali ini sedikit terlambat, hampir saja ter-end. Commit yang tidak terlalu rapi dari Void hampir membuat mereka blunder. Betul, tapi Super Una tadi memberikan perlawanan cukup keras, hampir menumbangkan 2 anggota dari tim Void. Tapi masih bertahan juga dan Void akan bertahan di daerah compound mereka yang masuk ke area zona kelima kali ini. Betul, GD bener-bener gak mau ngasih napas tim-tim lain main. Mereka udah dapetin satu spot, tapi mereka ingin tempat yang lebih nyaman lagi. Mereka langsung nge-split posisinya di mana Star mendapatkan beberapa tembakan di arah jalan raya. Mereka nge-split di arah 2 titik bahkan 3 titik yang berbeda di mana Void juga berada di sekitar mereka. Onyx menyisakan 2 pemain mereka. Harusnya Victim sama Boom ketemu sih, tapi ternyata kita bakal melihat antara Bonafide dan juga Microboy last man standing dari tim EVOS. Yes, sudah bakal Kennedy seorang Ucu bakal maju ke depan, masih mencari celah juga dan pertahanan lawan. Mengambil high ground, coba buka vision, tapi kanan dia, tepat kanan dia. Ada yang menunggu dia, tapi Microboy akan tertumbangkan oleh seorang bots kali ini. EVOS pulang di posisi ke-8 dengan 2 kill. Sangat disayangkan tadi Microboy nggak langsung bisa melakukan knock-in karena ada backup juga yang dilakukan oleh tim dari Bonafide kali ini. Masih ada Victim di sekitar Bonafide, tidak boleh lengah karena masih ada tim-tim lain di sekitar mereka. Nades bakal dilemparkan kali ini, Dubs terkena tembakan ternyata dari Niche. Lagi-lagi itu sebuah kamuflase. Yang lempar granat siapa, tiba-tiba ada kill feed yang keluar. Itu dia, 2 tertipu. kali gua kena tipu sama kill feed dan juga sebuah momen yang terjadi di Miramar kali ini. Betul, kita berdasarkan juga tampaknya mulai terjadi fight di semua sisi map. SG mulai menembak juga ke arah tim BFD yang dalam posisi sangat terbuka menghadapi tim SG yang berada dalam compound kali ini. Victim sudah mulai menyebar ke angle yang berbeda, mencari celah dalam pertahanan lawan dan coba untuk mencari kill-kill sebelum masuk ke area zona yang Free shoot banget, satu orang langsung diamankan begitu aja. Licin menerima peluru panas, bahkan 2 pemain Ucup langsung dipulangkan juga menuju ke arah lobby. Bots yang tersisa dari Bonafide akan langsung ditembak, tapi double pick dari 2 arah yang berbeda, dari 2 tim yang berbeda juga.
Buat satu pemain dari Victim harus tersungkur lemah. Mas lesu ke arah panasnya tanah dari Miramar. Kali ini Bots masih bisa bertahan rupanya. Namun di sisi lain Void dan juga GD masih terus melakukan fight di mana satu pemain kembali dipulangkan. Ada Dubs dari Void yang sudah dipulangkan ke lobby. Ya, Blue Zone tinggal menyisakan 2 anggota dari tim Victim. Tapi lihat Victim berapa kill? 12 kill men. 12 Mereka kill. agresif banget permainannya, baru dibilang agresif tiba-tiba satu pemain diri cukup dekat dengan tim SG. Slayer keluar langsung dari arah compoundnya, dari arah rumahnya. Step sudah mulai terdengar. Setup akan segera dilakukan oleh tim SG saat ini. Membuka pintunya, menembus smoke-smoke yang sudah tercipta di bagian luar dari rumah ini. Masih berdansa di dalam rumah. Betul, tapi Rocky masih menghindari peluru. Gocek kiri, gocek kanan, menghindari peluru panas dari tim SG. Tapi tampaknya dia tidak bisa mengumpat lagi karena dia akan ke-take down oleh tim SG. Tampaknya bakal Kenny cukup banyak tim yang bertumbangan. Tinggal menyisakan GD, Void dan juga SG. Tapi tampaknya GD juga bakal fight dengan tim Void yang masih menyisakan 2 anggota lagi. Spray down! Dan seorang Maybe hampir menumbangkan 2 anggota GD. Tapi hanya Daybot yang akhirnya terkena oleh peluru-peluru panas seorang Maybe. 2 orang terkena, tumbang. Kali ini menyisakan 1 anggota tim GD. Betul, hanya menyisakan satu pemain yang cukup dekat untuk melakukan revive maybe. Apakah dia bakal maju ke depan sana? Sepertinya bakal meledakkan baginya untuk mendapatkan sebuah confirm kill. Tapi Nate, oh itu smoke gue kira Nate. Tapi masih mengincar satu pemain yang ada di balik bagi. Bakal langsung di-spray begitu aja. Terkena beberapa hit marknya, tapi Daybot bakal meledak begitu aja. Dipulangkan menuju ke arah lobby. Kali ini 2 pemain dari tim Void masih memberikan splitnya. Dan akan langsung nembak menuju ke arah satu pemain dari GD yang tersisa. Yes, tampaknya dari Maybe tidak mau mengambil resiko bermain lebih aman karena dia tahu SG punya angle yang cukup enak menembak ke arah dia. Betul, Maybe bakal mengintip. Ada wall smoke juga yang dibuat oleh Booms. Ini membantu juga sisi dari Maybe-nya. Tapi dari Slayer bakal bergerak dengan Dacia-nya. Dacia, lagi nggak ada Dacia di Miramar Pasta. Mirado? Dengan Miradonya langsung gaspol aja ke bagian batu seberang sana. Dan circle-nya ternyata tidak menguntungkan untuk Void dan juga GD. Ini harusnya chicken untuk tim SG. Betul, tergantung dengan tim Void. Kalau dia bisa memecahkan lock dari tim SG, mungkin dia punya chance. Tapi memang sangat sulit karena berada tepat di ujung jalan. Harus menyeberang jalan terbuka dan harus terobos compound dari tim SG. Betul sekali, Maybe masih dalam angle yang sama, di posisi yang sama juga, tryhard banget untuk mendapatkan last man standing dari GD. Namun dari Asa terjebak, wall smoke sudah dia buat untuk menyelamatkan diri dari posisinya supaya bisa lebih selamat lagi dan lebih nyaman lagi untuk bertemu dengan tim Maybe. Tapi sepertinya Asa tertangkap oleh Pinky dari tim SG. Gak bisa bergerak lagi, 1-1 versus 4. Ini bukan jumlah yang seimbang, tapi tinggal 2 tim saja yang tersisa. 4 melawan 1, Maybe berada dalam satu gundukan dan termakan juga oleh Blue Zone. Kalau gue sih mending mati sama Blue Zone daripada menambah kill ke arah tim SG. Tapi sepertinya Maybe ingin try hard, dia masih berusaha untuk melakukan healingnya. Kali ini SG juga bakal mencari last man standing dari tim Void. Maybe udah gak punya edge kit lagi dan langsung termakan oleh Blue Zone. Dan winner chicken dinner untuk tim Skylights Gaming. Betul, permainan defensif mereka membuahkan hasil manis dengan permainan yang benar-benar kuat di defense. Membuat semua tim ataupun tidak ada tim yang berhasil menembus pertahanan mereka. Betul, so congratulations untuk Skylights Gaming berhasil mendapatkan winner chicken dinner dengan 5